Sali, pada sali kita mendengarkan. Terima kasih kepada Madam telah memberikan waktu kepada saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja masuk materi yang pertama, yaitu studi Al-Quran tentang etika pada lingkungan. Studi Al-Quran tentang etika pada lingkungan membahas nilai-nilai dan prinsip moral yang diajarkan dalam Al-Quran untuk menjaga dan memelihara alam. Adapun konsep utama dalam Al-Quran yang pertama al-islahat, yaitu memperbaiki kerusakan. Yang kedua al-ihsan, yaitu menjaga dengan kemuliaan. Dan yang ketiga ada at-takmir, yaitu mengampuni. Adapun pandangan Islam pada lingkungan kehidupan. Menurut pandangan Islam, lingkungan adalah bagian kehidupan manusia yang memiliki nilai kehormatan tersendiri. Jadi setiap perbuatan manusia itu memiliki dampak bagi alam di sekitarnya. Perbuatan baik dapat menjaga kelestarian, sedangkan perbuatan buruk dapat merusak lingkungan. Adapun larangan merusak lingkungan dalam Al-Quran, yang pertama dalam Quran surah Al-A'raf ayat 74, yaitu larangan menaati perintah kerusakan. Yang kedua dalam Quran Asy-Syu'ara ayat 183, dan yang ketiga ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 205, yaitu Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Selanjutnya ada kelestarian lingkungan dalam Al-Quran. Allah memerintahkan kita untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati agar manusia tidak menderita, dan Allah tidak mau manusia itu yang tidak berbinasa. Adapun ayat yang mengenai tanaman, contohnya dalam Quran surah Al-An'am ayat 141, dan ada juga ayat yang mengenai perintah bercocok tanam. Contohnya dalam Quran surah Yusuf ayat 52 sampai 54. Lanjut materi selanjutnya, yaitu studi Al-Quran tentang pengendalian diri. Kemudian pengendalian diri adalah suatu kemampuan untuk mengampuni rasa diri, kemampuan untuk mengontrol dorongan, kemampuan untuk mengendalikan sikap impulsif, kemampuan untuk mengantisipasi peristiwa, serta kemampuan untuk mengambil sebuah keputusan. Adapun konsep pengendalian diri dalam Al-Quran, yang pertama zikir dan salat, yang kedua puasa, dan yang ketiga muhasabah diri. Muhasabah diri itu adalah introspeksi diri. Seharusnya yang bisa kita harus mempunyai kemampuan self correction dengan cara yang pertama mengenali kesalahan dan kekurangan, yang kedua mengenali penyebabnya, yang ketiga mengambil tindakan untuk memperbaikinya, dan yang keempat ada mengambil pelajaran dari kesalahan. Masuk materi yang selanjutnya, yaitu asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Asbabun nuzul memiliki dua kata, yaitu asbab dan nuzul. Asbab yang berarti sebab, dan nuzul artinya turun. Secara bahasa, asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakanginya turunnya ayat Al-Quran. Istilah ini hanya untuk melatar belakangi sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Adapun konsep dasar asbabun nuzul, yang pertama perselisihan antara manusia. Contohnya antara kaum Aus dan Khazraj yang dimasuki oleh orang Yahudi di Madinah. Yang kedua ada kesalahan manusia. Contohnya seseorang yang menjadi imam sholat dalam keadaan mabuk sehingga salah membaca ayat. Dan yang ketiga ada keinginan manusia, yaitu contohnya keinginan Umar bin Khattab, kemudian turunlah ayat sesuai dengan keinginannya. Ada beberapa macam asbab nuzul. Yang pertama ada ta'aruf al-asbab al-munazil wahid, adalah satu sebab yang melatar belakangi satu ayat. Contohnya dalam Quran surah Al-Imran ayat 1-4. Yang kedua ada ta'aruf al-nazil wa al-asbab wahid, yaitu satu sebab yang melatar belakangi beberapa ayat. Contohnya dalam Quran surah Al-Imran ayat 11, 15, dan 16. Masuk materi selanjutnya, yaitu keadilan. Konsep keadilan dalam perspektif Al-Quran. Dalam kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI, keadilan diartikan sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Artinya tidak melebihi dan tidak mengurangi daripada sewajarnya. Keadilan ini adalah sebuah konsep
yang biasanya berkaitan dengan konsep kesetaraan di hadapan hukum. Adapun jenis-jenis keadilan yang pertama keadilan konstitusi, yaitu hak sesuai dasar. Yang kedua hak sebagai kesamaan atau komunitatif, yaitu hak sama bagi semua orang. Dan yang ketiga ada keadilan kapitalis, yaitu hak sesuai kontribusi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip keadilan. Yang pertama ada al-musawah al-sadaq al-jamiah, yaitu memperlakukan semua pihak dengan sejajar di hadapan umum. Dan yang kedua ada proporsional, yaitu memberikan pihak sesuai dengan porsinya. Yang ketiga ada keadilan, yaitu prinsip sesuai dengan keyakinan. Dan yang keempat ada al-ikhlas, yaitu niat tulus untuk menegakkan keadilan. Baik, masuk materi yang terakhir, yaitu konsep hukum Islam dalam Al-Quran. Pengertian dasar konsep hukum Islam adalah dasar dan nilai utama yang menjadi landasan sumber serta arah terbentuknya seluruh cabang dan aturan hukum Islam. Adapun jenis-jenis hukum Islam dalam Al-Quran, yang pertama hukum akidah, yaitu yang berkaitan dengan keyakinan dan keimanan. Yang kedua ada hukum akhlak, yaitu yang berkaitan dengan etika dan moral. Dan yang terakhir ada hukum syariat, yaitu yang berkaitan dengan aturan ulama yang mengatur ibadah, keluarga, transaksi serta hukum pidana. Yang terakhir ada prinsip-prinsip hukum Islam. Yang pertama ada prinsip keadilan, yang kedua ada prinsip aman ma'ruf nahi munkar, yang ketiga ada prinsip dasar hukum Islam dalam Al-Quran, dan yang ketiga ada keempat ada sumber dan pemahaman hukum Islam. Baik, saya kembalikan kepada majalah Bapak. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Yang pertama, kita silakan kepada Elwin untuk bertanya kepada pemateri. Baiklah, perkenalkan nama saya Elwin dari Rahmat, akan bertanya kepada materi. Sebutkan apa saja konsep etika lingkungan dalam Al-Quran. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari yang lain, yaitu sebutkan apa saja konsep etika lingkungan pada Al-Quran. Yang pertama ada islahat, yaitu memperbaiki setiap kerusakan. Yang kedua ada al-ihsan, yaitu menjaga dengan kemuliaan. Dan yang ketiga ada at-ta'mir, yaitu memakmurkan. Bagaimana Elvin atas jawaban dari pemateri? Puas. Selanjutnya, yang kedua, silakan kepada Salsa untuk bertanya kepada pemateri. Baik, perkenalkan nama saya kepada ini. Saya ingin menanyakan kepada pemateri, yaitu sebutkan jenis-jenis hukum Islam. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu apa saja jenis-jenis hukum Islam. Yang pertama ada hukum akidah, yaitu yang berkaitan dengan keimanan dan keyakinan. Yang kedua ada hukum akhlak, yaitu yang berkaitan dengan etika dan moral. Dan yang ketiga ada hukum syariat, yaitu aturan formal yang mengatur ibadah, transaksi, keluarga, serta hukum pidana. Bagaimana Salsabila jawaban dari pemateri, apa bisa diterima? Baiklah, terima kasih kepada yang sudah bertanya dan terima kasih kepada pemateri yang sudah mempresentasikan materinya. Selanjutnya kita silakan untuk sepatah kata penutup dari pemateri. Baiklah, sampai sini saja yang dapat bisa saya sampaikan.